Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan rizki setelah salat, Pak. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki kita setelah salat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu, perintahkan istrimu, perintahkan anak-anakmu untuk apa? Bisolah, melakukan salat. Wastabir 'alaiha, dan hendaknya sabar ketika melakukan salat. Ini kunci kita beribadah, beragama. Apa kuncinya? Sabar. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man la sabra lahu la dinalah. Orang yang nggak punya sabar berarti dia nggak punya agama, Pak. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena semua aktivitas ibadah yang kita lakukan perlu namanya sifat sabar. Bapak-bapak habis sholat subuh, habis sahur tadi, habis sahur nih. Setelah sahur, kemudian perut kenyang. Biasanya kalau kenyang, Pak, larinya ke mata. Betul nggak? Itu larinya ke mata. 10 menit udah keliap. Nungguin subuh kayaknya lama bener nih. Kayaknya jarum jam nggak muter-muter, nungguin lama bener. Itu kalau nggak sabar kita, kira-kira nih, lebih milih ngambil bantal atau ngambil sejadah, Pak? Hah? Ngambil bantal. Kalau kita nggak sabar. Tapi karena kita harus tanamkan dalam diri kita untuk sabar, makanya kita biar nggak ngantuk, nggak ketiduran, apa yang kita lakukan? Kita masuk kamar mandi, kita wudhu, cuci muka kita wudhu semua, bersihkan badan, baru kita ngambil sejadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar nggak kira-kira? Sabar. Puasa juga begitu, Pak. Bapak-bapak kalau nggak sabar, nggak mungkin bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Apalagi aktivitas dunia kita sibuknya luar biasa. 6:30 harus kita berangkat ke kantor, menunaikan kewajiban kita sebagai karyawan. Kemudian pulang sebelum maghrib. Mending kalau cuacanya dingin, hujan, Pak. Kalau cuacanya panas terik matahari, udah tenggorokan kering, udah panas terik matahari, jam 12 dituntut untuk melaksanakan sholat zuhur. Kira-kira kalau nggak sabar, nggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man la sabra lahu la dinalah. Orang yang nggak punya sifat sabar, rasa sabar, maka dia tidak punya agama. Wastabir 'alaiha, kata Allah. Sabar melakukan sholat, sabar nyuruh istri. Nyuruh istri Pak nggak bisa sehari 2 hari kemudian dia berubah solehah, nggak bisa. Bapak butuh perjuangan. Syukur-syukur kita udah dapat istri solehah, tinggal ajak bareng berangkat ke surga. Tapi kan nggak mungkin kita bisa milih, namanya hidup. Bisa request gitu, nggak bisa. Malaikat kasih istri yang cantik, yang solehah, taat ibadah, nanti sholat berjamaah. Itu nggak bisa. Kadang ada istri suruh sholatnya susah bener, suruh sholat susah. Gilir ada duit rajin ngitungnya. Ada nggak begitu? Ada nggak? Banyak. Nggak bisa sehari 2 hari. Kita bilangin sekarang belum masuk, mungkin besok. Besoknya lagi belum bisa, mungkin besoknya lagi. Terus begitu, Pak. Sambil kita suruh dia untuk sholat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak juga begitu. Anak-anak kalau nggak kita didik dari kecil untuk melakukan ibadah sholat dan puasa, susah gedenya, Pak. Makanya dibilang wastabir 'alaiha, harus benar-benar sabar.
Banyak orang tua yang rajin sholat, emak bapaknya rajin sholat, bahkan sering berjamaah di rumahnya, tapi anak nggak pernah nyentuh sejadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita kurang sabar ngedidik anak-anak kita. Makanya orang-orang dulu namanya sholat, kita main kemana aja dicariin, Pak. Suruh apa? Suruh sholat. Datang sholat dulu, ntar habis sholat baru main lagi. Setiap hari begitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kita dewasa. Akhirnya kebiasaan itu kan tertanam dalam diri kita. Sekarang alhamdulillah tanpa disuruh kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena perjuangan orang tua kita. Kalau kita punya orang tua seperti itu, maka jangan sampai anak-anak kita nggak punya orang tua seperti orang tua kita. Maksudnya bagaimana? Kita harus juga mendidik anak-anak kita sebagaimana orang tua kita mendidik kita. Jangan sampai kehilangan cara, metode orang tua mendidik kita. Dibilang oleh Al-Quran, wastabir 'alaiha, harus sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada kalian, kami tidak meminta rizki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak pernah nuntut, kata Allah, untuk ngasih rizkinya, enggak. Yang penting kalian salat, kata Allah, nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa, dan balasan yang terbaik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Itu kunci sukses kita, Pak. Nggak usah ragu. Sekarang apalagi yang harus kita ragukan? Dibilang tadi kalau ragu terhadap rizki berarti ragu terhadap yang memberikan rizki. Yang penting kita, keluarga kita didik untuk salat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.